Salam Bapak Ibu Saudara dalam berkat menghadap Allah. Marilah kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur bahwa setiap saat kami boleh memandang Engkau, sumber pengharapan kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah, berkatilah bagian dari firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sudah tersedia. Marilah kita baca dan kita renungkan bersama. Firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Kejadian 35 ayat 1 sampai ayat 15. Mari kita baca ayat 3 yang berkata demikian. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Bapak Ibu Saudara yang Allah kasihi, perjalanan hidup kita tak terhindar dari suka dan duka, derita dan bahagia, menangis dan tertawa. Semua itu dapat terjadi terhadap siapapun diri kita. Kita tidak dapat hanya memilih sukacita dan kebahagiaan, serta menolak yang namanya duka dan penderitaan, karena kita pasti akan merasakan semuanya itu. Hal itu bagaikan sekeping uang logam yang tak terpisahkan dua sisinya. Dalam menghadapi situasi dan kondisi seperti itu, yang terpenting ialah sikap macam apa yang harus kita kembangkan. Mari berkata seperti Yakub berkata, marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Ayat 3a. Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan, ada apa gerangan di Betel? Ternyata Betel bagi Yakub memiliki makna tersendiri, yaitu awal kenyataan Allah bagi dirinya. Itulah tempat yang sangat diyakini oleh Yakub, sebagaimana ia berucap, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Kejadian 28 ayat 16 sampai 17 dan ayat 19. Di tempat ini pula Yakub menerima janji-janji Allah bahwa Allah akan memberikan tempat itu dan kepada keturunannya yang akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan mereka akan menjadi berkat. Allah juga akan menyertai, melindungi kemanapun ia pergi, dan Allah akan melakukan apa yang dijanjikannya itu kepada Yakub. Kejadian 28 ayat 13 sampai 15. Wow, itulah sebabnya Yakub ingin bernostalgia pergi ke Betel. Sangat kangen merasakan getaran kehadiran Allah di Betel. Bapak Ibu Saudara dalam kasih sayang Allah, kerinduan bernostalgia pergi ke Betel bukan saja menjadi kerinduan dari Yakub, ternyata Allah menghendakinya seperti itu juga. Hal ini ditegaskan dalam Kejadian 35 ayat 1. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel. Tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Sungguh bagaikan gayung bersambut, hanya ada catatannya.
ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Yakub tidak menunda-nunda waktu, ia pun bersiap diri memberi respon atas panggilan Allah itu. Panggilan Allah itu adalah panggilan untuk beribadah kepadanya. Buatlah mezbah di situ bagi Allah. Bagaimana Yakub melakukan ibadahnya di Betel? Pertama, berbersih diri dengan memerintahkan kepada semua orang yang pergi bersama-sama dia. Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tahirkanlah pakaianmu. Ayat 2 dan ayat 4. Yakub memahami bahwa Allah yang kepadanya Yakub beribadah adalah Allah yang kudus. Hal-hal yang berbau melarikan diri dari Esau kakakmu, yaitu yang tidak berkenan kepada Allah, harus disingkirkan. Kedua, Yakub mengakui anugerah Allah yang luar biasa, yaitu Allah yang telah mendengar dan menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Ayat 3 dan ayat 5. Yakub sadar ketika beribadah kepada Allah ada kesempatan untuk bersyukur atas segala anugerahnya. Bapak, Ibu, Saudara yang Allah kasihi, di dalam hidupnya Yakub berserah penuh kepada Allah. Yakub dalam hidupnya yang tak terlepas dari suka duka, senang susah, Yakub tetap mengikuti dan melaksanakan perintah Allah sehingga dapat melewati semua itu. Allah merubah namanya tidak lagi Yakub tetapi Israel. Dalam pergumulan Yakub dengan Allah dan Yakub menang. Yakub merasakan anugerah Allah yang luar biasa. Kejadian 32 ayat 28. Bapak, Ibu, Saudara dalam kasih Allah, menyikapi segala hal yang terjadi dalam perjalanan hidup ini, lebih-lebih di masa pandemi COVID-19 ini, marilah tetap bersandar kepada Allah, menghadap Allah, karena di situ ada pertolongan Allah, ada penyertaan Allah, ada berkat Allah, bahkan dapat mengimani segala janji-janji Allah dalam firman-Nya. Jangan lewatkan hari-hari tanpa beribadah kepada Allah dalam sikap kekudusan diri dan penuh ungkapan syukur. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, tolonglah kami untuk senantiasa menghadap Allah, beribadah kepadamu, karena disitulah letak pengharapan kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.